Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan matrik dari Eats Company. Untuk kelompok, kita terdiri dari Muhammad Iqbal Hanafi, Wahyu Surya Hadinata, Titik Wibowo, dan Deovani Azhar, saya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Surya Hadinata. Konsep metrik. Metrik dapat digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear atau masalah optimalisasi suatu fungsi dengan jumlah variabel yang banyak. Sistem persamaan itu dapat ditulis lebih singkat dengan menggunakan metrik, dan solusinya dapat diperoleh dengan metode Cramer atau menggunakan inverse dari metrik. Dengan menggunakan metrik, maka penyelesaian suatu masalah ternyata akan menjadi lebih mudah. Selain itu, pengetahuan tentang metrik kemudian dapat juga diaplikasikan di dalam ekonomi dan bisnis. Pada banyak hal, misalnya untuk melakukan optimalisasi suatu fungsi dengan banyak variabel atau digunakan untuk memecahkan masalah input-output atau perencanaan ekonomi. Tanpa menggunakan metrik, maka masalah seperti yang disebutkan tadi menjadi sangat sulit atau mungkin tidak akan memberi pemecahan. Oleh sebab itu, konsep metrik seperti yang akan dijelaskan mulai bab ini merupakan konsep penting yang harus dipahami dengan baik. Suatu metrik dapat didefinisikan sebagai suatu susunan angka yang disebut elemen dan bentuk umumnya disusun sebagai berikut. A sama dengan metrik A11, A12, A13, dan seterusnya, A21, A22, A23, dan seterusnya. Lalu metrik A, M1, M2, M3, dan seterusnya. Atau dapat juga ditulis matriks A11, A12, A13, dan seterusnya. A21, A22, A23, dan seterusnya. A31, A32, A33, dan seterusnya. AM1, AM2, AM3, dan seterusnya. Lanjut. Simbol untuk metrik ditulis dengan huruf besar, huruf kapital, dan dicetak tebal. Sedangkan A11, A12, AMN adalah elemen digunakan untuk simbol bilangan real. Elemen-elemen metrik ditulis di antara dua tanda kurung atau dapat juga tanda kurung sebagai berikut. Sekarang perhatikan indeks yang diberikan untuk setiap elemen secara umum. Elemen dapat diberi simbol A, I, J. Untuk elemen A23 misalnya dapat diartikan I bernilai 2 dan J bernilai 3. Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Dalam hal I sama dengan 2 dan J sama dengan 3, maka elemennya adalah A23 dan letaknya dalam metrik dapat segera diketahui, yaitu pada baris kedua dan kolom ketiga pada metrik. Karena A, I, J merupakan simbol dari elemen suatu metrik, ada kalanya suatu metrik A dilukiskan sebagai berikut. AIJ atau matriks AIJ, suatu matrik yang mempunyai baris sebanyak M dan jumlah kolomnya N sering disebut dengan matrik M kali N yang dibaca M kali N. Atau metrik berdimensi M kali N. Dimensi atau ukuran metrik ini ditulis di sebelah kanan bawah kurung tutupnya. A sama dengan metrik 2, 3 minus 1, 5, metrik 1, 2, 4, 3, 5, 0,
31, metrik di samping jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 4. Dimensi metrik A adalah 3 kali 4. Bila M sama dengan M, matriknya disebut dengan metrik bujur sangkar. Contoh, B sama dengan metrik 2, 1, metrik kosong 3, dimensi B adalah 2 kali 2, dan metrik B adalah metrik bujur sangkar. Contoh metrik bujur sangkar dengan dimensi 3 kali 3, C sama dengan 1, C sama dengan metrik 1, minus 2, 0, 0, 4, 2, 1, 6. Suatu metrik dengan dimensinya sering disimpulkan A, M dikali N, atau A, IJ, M kali N. Contoh, A 2 kali 3 sama dengan metrik 2, 06, 418. Sebenarnya tanpa ditulis dimensinya pun kita bisa melihat langsung berapa jumlah baris dan kolomnya. Sehingga penulisan metrik juga dibenarkan apabila dimensinya tidak ditulis. A sama dengan metrik 2, 06, 418. Dua buah metrik dikatakan sama apabila kedua metrik tersebut mempunyai dimensi yang sama dan elemen pada baris serta kolom yang sama berelemenkan nilai yang sama. A sama dengan metrik 3, minus 3, minus 3, 3, B sama dengan metrik 3, minus 3, minus 3, 3, 3, minus 3, C sama dengan metrik 3, minus 3, minus 3, 3, D sama dengan minus 3, 3, 3, minus 3. A sama dengan C, akan tetapi A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan D, B tidak sama dengan C, B tidak sama dengan D, dan C tidak sama dengan D. Bisa terjadi suatu metrik hanya memiliki suatu kolom atau satu baris saja. Metrik yang hanya memiliki satu kolom disebut dengan vektor kolom dan ditulis U sama dengan metrik U1, U2, U3, dan seterusnya, atau U sama dengan metrik U1, U2, U3, seterusnya. U1, U2, hingga UM disebut dengan komponen vektor. Suatu vektor kolom yang terdiri atas M buah baris disebut vektor komponen M atau vektor baris dimensi M. Suatu metrik yang hanya terdiri atas satu baris saja disebut vektor baris dan dapat ditulis seperti V sama dengan V1, V2, dan seterusnya Vn, atau V sama dengan metrik V1, V2, Vn. V1, V2 merupakan komponen vektor suatu vektor baris yang terdiri atas N buah kolom disebut vektor komponen N atau vektor kolom dimensi N. Contoh, vektor 21 adalah metrik dimensi 2 dikali 1 atau vektor kolom 2 dimensi. Contoh kedua, metrik 1, 2, 1, 2, 3 adalah metrik di mana metrik dimensi 5 kali 1 atau vektor kolom 5 dimensi. Contoh, metrik 1, 5, 2 adalah metrik dimensi 1 dikali 3 atau vektor baris 3 dimensi. Perhatikan antara elemen yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan koma untuk menghindari salah penafsiran sebagai suatu metrik yang hanya memiliki satu elemen seperti 1, 5, 2. Contoh, metrik min 1, 1, min 1, 1, min 1 adalah metrik dimensi 1 dikali 5 atau vektor baris 5 dimensi. Dua buah vektor baris dikatakan sama hanya jika kedua vektor mempunyai jumlah kolom yang sama dan elemen-elemen yang sepadan di kedua vektor juga sama. Contoh, U sama dengan matriks 2, 3, 1, W sama dengan matriks 2, 3, 1, U sama dengan W. Dua buah vektor kolom dikatakan sama hanya jika kedua vektor mempunyai jumlah baris yang sama dan elemen-elemen yang sepadan di kedua vektor juga sama.
Contoh selanjutnya, X sama dengan matriks 1, 0, 1. Y sama dengan matriks 1, 0, 1. Sehingga dapat dikatakan X sama dengan Y. Bentuk metrik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu metrik diagonal, metrik identitas, dan metrik nol. Untuk yang A, metrik diagonal adalah metrik butir sangkar yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali elemen yang terletak di diagonal utama. Paling sedikit satu elemen tidak bernilai 0. Berikutnya A sama dengan matriks A11, A12, A21, A22, AN1, AN2. Elemen diagonal adalah AIJ untuk I sama dengan J. Matriks A merupakan matriks diagonal hanya jika AIJ sama dengan 0, untuk I tidak sama dengan J, paling sedikit atau satu elemen diagonal tidak bernilai 0. Atau AIJ tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan J. Metrik-metrik berikut adalah metrik diagonal. A sama dengan 3, 0, 0, 1, dengan B sama dengan 0, 0, 0, 1, Y sama dengan 5, 0, 0, 0, minus 2, 0, 0, 0, 1. D sama dengan metrik 3, 0, 0, metrik 0, 0, 0, metrik 0, 0. Dan A sama dengan metrik A11, A12, metrik A21, metrik A22, AN1, AN2, N dikali M merupakan metrik identitas hanya jika AIJ sama dengan 0, untuk I tidak sama dengan J, AIJ sama dengan 1, untuk I sama dengan J. Metrik identitas biasanya diberi simbol I, contohnya I3 sama dengan metrik 100, metrik 010, metrik 001. I3 merupakan metrik identitas dimensi 3 dikali 3. Untuk C, metrik 0 adalah metrik dengan dimensi M dikali N yang semua elemennya bernilai 0 dan diberi simbol 0. Contoh A 2 kali 3 sama dengan metrik 0, 0, 0, metrik 0, 0, 0. Suatu metrik dapat dioperasikan secara aritmatik, yaitu ditambah, dikurangi, dibagi, atau dikalikan. Selain itu, suatu metrik dapat juga dioperasikan tetapi tidak terdapat pada operasi aritmatik, yaitu transpos, determinan, dan inverse. Karena umumnya metrik bukan merupakan angka tunggal, maka operasi aritmatikanya berbeda dengan operasi pada bilangan-bilangan real. Next. Dua buah metrik dijumlahkan hanya jika kedua metrik tersebut mempunyai dimensi yang sama dan hasilnya adalah metrik lain yang setiap elemennya merupakan hasil penjumlahan elemen-elemen yang letaknya sesuai. Maksud dari letak yang sesuai adalah kedua elemen tersebut terletak di baris kolom yang sama. Jadi jika ada dua metrik adalah A sama dengan metrik A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan setelahnya B sama dengan metrik B11, B12, B13, B21, B22, dan B23, dan CD metrik C1, D11, C12, D12, C21, D21, C21, D31. Berikut contohnya saat metrik 1, 03, metrik 21, min 3, metrik 3, 01, ditambah metrik 1, 5, min 1, min 2, 23, 4, 01, sama dengan metrik 2, 5, min 1, 031, 700. Selanjutnya. Next.
Next. Suatu metrik yang ditambah atau dikurang dengan metrik 0 nilainya tidak akan berubah. Jadi A M dikali N ditambah 0 M dikali N sama dengan A M dikali N. Contoh A 2 dikali 3 sama dengan metrik 0 1 0 9 0 5. A 2 dikali 3 kurang lebih 0 2 dikali 3 sama dengan metrik 0 1 0 9 0 5 kurang lebih metrik 0 0 0 0 0 0 sama dengan metrik 0 1 0 9 0 5. Suatu bilangan saklar dapat dikalikan dengan suatu metrik dimensi berapapun dan hasilnya adalah metrik lain yang elemen-elemennya merupakan perkalian bilangan saklar dengan elemen metrik awalnya. Contoh minus 1, metrik 2, minus 1, 4, min 1, 5, 0 sama dengan metrik min 2, 2, min 4, 5, 0. Contoh 3 metrik min 1, 2, 4, 5, 5, 3, 1, 2 sama dengan min 3, 6, 12, 1, 2, 1, 5, 1, 5, 9, 3, 6. Selanjutnya. Next. Pada contoh-contoh perkalian skalar dengan metrik di atas, saklar dapat dikalikan dengan metrik berapapun dimensinya. Lain halnya kalau kita akan mengalihkan metrik dengan matriks perkalian antara dua buah metrik. Dapat dilakukan kalau dipenuhinya syarat tertentu. Misalkan ada dua metrik yaitu A dan B yang akan diketahui dan kita ingin mencari hasil perkaliannya. Syarat yang harus dipenuhi agar dua buah metrik dapat dikalikan adalah jumlah kolom metrik A harus sama dengan jumlah baris metrik B. Jadi seandainya A1 dikali 2 sama dengan metrik A11 A12, maka B2 dikali 3 sama dengan B11 B12 B13. Selanjutnya perkalian A dan B dapat dilakukan karena metrik A mempunyai dua kolom dan metrik B mempunyai dua baris. Hasil perkaliannya yaitu AB merupakan suatu metrik yang dimensinya 1 kali 3. Jadi A 1 kali 2, B 2 kali 3, AB matriks AB 1 kali 3. Bila kemudian dimisalkan bahwa matriks AB 1 kali 3 sama dengan C 1 dikali 3 dan C 1 kali 3 sama dengan C11, C12, C13, maka metrik AB 1 kali 3 sama dengan C 1 kali 3 sama dengan C11, C12, C13. Lanjut. Perhatikan bahwa indeks pada CIJ menunjukkan bahwa indeks pertama adalah baris pada matriks A dan indeks kedua menunjukkan kolom pada matriks B. Jadi seandainya C11 harus merupakan jumlah hasil perkalian elemen-elemen pada baris pertama, metrik A dan kolom pertama matriks B dan C12 harus merupakan jumlah hasil perkalian elemen-elemen pada baris pertama metrik A dan kolom kedua matriks B. Bila baris dan kolom telah dipilih, maka elemen yang ada di dalamnya dikalikan secara berpasangan secara urut. Dengan menggunakan gambar jumlah hasil perkalian untuk mengisi elemen CIJ dapat ditunjukkan sebagai berikut. Untuk C11 berikut adalah gambarnya. Pasangan pertama matriks A11 A12, pasangan kedua B11 B12. Selanjutnya untuk C11 pada pasangan pertama A11 dikalikan dengan B11 dan pada pasangan kedua A12 dikalikan dengan B12 sehingga C11 sama dengan A11 B11 plus A12 B12 untuk C12 pada pasangannya pertama A11 dikalikan dengan B12 dan pada pasangan kedua A12 dikalikan dengan B22
Sehingga C12 sama dengan A11, B12 ditambah A11, B22 dengan cara yang sama, maka dapat diperoleh C13 dan A11, B13 plus A12 dan B23. Selanjutnya contoh soalnya. Dalam rumus U sama dengan U1, UN 1 kali N, dan V sama dengan matriks V1, Vn, N dikali 1, maka U1 kali N, Vn kali 1, sama dengan W sama dengan saklar, di mana W sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2, ditambah UN, Vn. Dalam perkalian metrik, urutan-urutan metrik yang dikalikan harus diperhatikan karena A kali B hasilnya berbeda dengan B kali A bila dimensi A adalah M kali N dan B adalah N kali M. Sifat khusus metrik identitas adalah dalam suatu proses perkalian dapat disisipkan atau dihapus metrik A, M kali I, N kali N, B, N, X sama dengan AI, B sama dengan A kali, menunjukkan bahwa ada tidaknya I hasil perkalian. Metriknya tidak akan terpengaruh suatu metrik yang dikalikan dengan metrik 0 atau sebaliknya metrik 0 dikalikan dengan suatu metrik akan menghasilkan metrik 0. Selanjutnya mungkin akan disambung dengan saudara Iqbal. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan disambung dengan saudara Iqbal. Mungkin untuk penjelasan yang selanjutnya Bang Dio. Oke, perkalian matriks. Kaidah matrik di dalam mempelajari aljabar untuk bilangan real dipelajari beberapa kaidah seperti satu kaidah jumlah kumulatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Dua, kaidah jumlah asosiatif adalah A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Tiga, kaidah perkalian komutatif yaitu AB sama dengan BA. 4. Kaidah perkalian asosiatif adalah AB kali C sama dengan A kali BC. 5. Kaidah distribusi A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Hampir semua dari kaidah-kaidah tersebut dapat diterapkan dalam operasi matrik. Hanya kaidah perkalian komutatif yang menjadi perkecualian dan kaidah ini tidak dapat diterapkan dalam operasi matrik. Perjumlahan matrik dapat dilakukan secara komutatif maupun asosiatif. Telah dipelajari bahwa penjumlahan dua buah matrik dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang berkaitan dari dua matrik. Pengurangan yang operasi A min B dapat dianggap sama dengan operasi penambahan A plus min B sehingga tidak diperlukan penambahan yang terpisah. Kaidah komutatif dan asosiatif dapat ditentukan sebagai berikut. Bila matriks A IJ, B sama dengan BIJ dan C sama dengan CIJ. Maka satu, kaidah komutatif A plus B sama dengan B plus A. Bukti A plus B sama dengan matrik A IJ plus B IJ. Seterusnya B plus A sama dengan B IJ
plus AIJ. Karena matriks AIJ plus BIJ sama dengan BIJ plus AIJ, maka A plus B adalah sama dengan B plus A. Contoh lain, A sama dengan matrik 0312, B sama dengan matrik 4756. Maka A plus B sama dengan B plus A sama dengan 41068. 2. Kaidah asosiatif A plus B plus C plus B plus C. Bukti A plus B plus C sama dengan matrik AIJ plus BIJ plus CIJ sama dengan AIJ plus BIJ plus CIJ. A plus BIJ B plus C sama dengan AIJ plus BIJ plus CIJ sama dengan AIJ plus BIJ plus CIJ. Jadi A plus B plus C sama dengan A plus B plus C kali matrik AIJ plus BIJ dan CIJ. 3. Kaidah perkalian matrik tidak komutatif berarti AB tidak sama dengan BA. Bila AB dapat ditentukan maka belum tentu BA ditentukan, dan bila BA dapat ditentukan maka kaidah umum adalah AB tidak sama dengan BA. Berikut dengan contohnya ada di gambar berikut. Jadi ternyata AB tidak sama dengan BA. Perkalian antara skalar dari dan matrik mengikuti hukum kumulatif. Atau bila K adalah skalar, maka K kali A sama dengan A kali K. 4. Kaidah perkalian asosiatif. AB kali C sama dengan A kali BC. Apabila dimensi matrik A adalah M kali N dan C adalah P kali Q, maka perkalian ABC dapat dilakukan bila dimensi B adalah N kali P. Contohnya seperti berikut. 5. Kaidah distributif. A kali B plus C sama dengan AB plus AC dan B plus C sama dengan BA sama dengan CA. Contoh sebagai berikut. Transpose suatu matrik diperoleh dengan menukarkan kolom menjadi baris atau sebaliknya. Jadi dengan transpose, misalnya baris pertama suatu matrik diubah menjadi kolom pertama dan baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Simbol yang digunakan untuk transpose matrik A adalah A aksen. Itu simbolnya A aksen. A transpose gitu, atau A pangkat T. Contoh sebagai berikut. Suatu matrik A yang dimensinya M kali N mempunyai transpose A transpose yang dimensinya N kali M. Bila M sama dengan N, matriknya adalah matrik bujur sangkar. Maka matrik aslinya maupun transposnya mempunyai dimensi yang sama. Jadi jika A M kali N, matriks A11, A12 dan seterusnya sampai N, A21, A22, A sampai N, dan turun ke bawah sampai seterusnya AN1, AN2, dan seterusnya MN. Sama dengan AIJ kali M kali N. Dan transform matrik A adalah A transpose N kali M sama dengan sebagai berikut. Ini contoh lainnya dari transpose seperti berikut. Bila suatu matrik dan transposnya bernilai sama, yaitu AIJ sama dengan AIJ sama dengan untuk semua I dan J, maka matrik itu dinamakan
matriks simetris terhadap diagonal utama. Contohnya sebagai berikut. Suatu matriks simetris yang dikalikan dengan matriks itu sendiri dan hasilnya sama dengan matriks itu sendiri, maka matriks disebut matriks idempoten. Jadi, suatu matriks A dikatakan matriks idempoten bila A transpose sama dengan A dan AA sama dengan A. Matriks identitas untuk semua dimensi merupakan matriks idempoten karena I transpose N sama dengan IN dan IN sama dengan IN. Sifat-sifat suatu transpose. 1. Transpose dari transpose adalah matriks asalnya atau A transpose ditransposkan lagi sama dengan A. Contohnya sebagai berikut. 2. Transpose suatu jumlah merupakan jumlah dari suatu transpose. Jadi, contohnya sebagai berikut. 3. Transpose dari suatu perkalian adalah produk perkalian dari transpose yang urut-urutan perkaliannya dibalik jadi A M kali N B A kali P transpose sama dengan B P kali N A N kali M. Contohnya sebagai berikut. Determinan. Determinan dari suatu matriks adalah bilangan skalar yang diperoleh pengoperasian elemen-elemen matriks secara spesifik. Sifat yang digunakan untuk menunjukkan determinan dari suatu matriks A misalnya adalah A. Determinan hanya dapat dihitung dari matriks bujur sangkar. Metode untuk memperoleh determinan suatu matriks adalah sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai suatu matriks dengan dimensi 2x2. Matriksnya sebagai berikut. Maka determinannya adalah sebagai berikut. Ini sama dengan bilangan skalar. Contoh lainnya, contoh jika A sama dengan matriks 1, 3, 2, 4, maka A sama dengan 1, 3, 2, 4 sama dengan 1 kali 4 kurang 3 kali 2 sama dengan min 2. Tanda titik pada contoh di atas digunakan untuk mewakili tanda perkalian. Contoh lainnya sebagai berikut. Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa determinan matriks bujur sangkar dimensinya 2x2 diperoleh dengan mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama dan kemudian dikurangi dengan hasil kali kedua elemen yang lain. Karena dimensi dari matriks yang dihitung tersebut adalah 2x2, maka determinannya disebut determinan dikali 2 di tingkat 2. Pada penulisan determinan dapat dilihat bahwa suatu determinan diapit oleh dua garis tegak dan nilai suatu determinan merupakan skalar atau angka. Jadi, suatu determinan dapat disusut menjadi dua bilangan. Berbeda dengan matriks yang tidak dapat disusut menjadi bilangan lain. Bagaimana dengan determinan suatu matriks yang berdimensi 3x3? Misalnya ada suatu determinan yang dimensinya 3x3, contohnya sampai berikut, maka determinannya akan bernilai sebagai berikut. Dari mana hasilnya tersebut diperoleh? Dengan melihat hasil akhir yang diperoleh, nilai A merupakan perjumlahan dari 6 suku hasil kali dengan 3 diantaranya didahului tanda minus dan 3 yang lain dengan tanda plus. Hasil semacam itu sulit memang untuk dipikirkan jika kita hanya melihat hasil akhirnya saja. Dalam buku ini akan dijelaskan dua cara untuk menghitung determinan tingkat 3, yaitu pertama metode shortcut dan kedua metode uraian Laplace. Cara yang memudahkan dalam mencari pasangan-pasangan elemen yang harus
dikalikan, yaitu dengan menggunakan gambar seperti ditunjukkan pada berikut ini. Pada gambar di atas, setiap elemen setelah dihubungkan dengan dua elemen lainnya oleh garis panah yang tidak terputus-putus dan garis yang terputus-putus. Coba sekarang ikuti. Maaf, coba sekarang ikuti arah garis penghubung yang dengan cermat. Elemen-elemen yang dihubungkan dengan garis yang tidak putus adalah titik-titik dan titik-titik. Setiap elemen yang dihubungkan dengan tanda panah dapat dikalikan dengan dan hasil kalinya merupakan bagian dari 6 suku tersebut. Suku-suku hasil perkalian tiga elemen ini diberi tanda plus di depan. Pada pihak lain, setiap elemen yang ada di baris atau dihubungkan dengan elemen-elemen lain oleh garis yang patah-patah, yaitu titik-titik dan titik-titik. Tiga elemen dari masing-masing hubungan ini kemudian dikalikan dan diawali tanda minus. Jumlah dari tiga suku yang bertanda plus dan tiga suku terakhir yang bertanda minus merupakan nilai determinan. Untuk mengingat-ingat, perhatikan gambar panah tersebut nampak seperti gambar jantung hati. Ini akan memudahkan kita untuk menentukan pasangan elemen-elemennya. Contoh sebagai berikut. Contoh lagi, alternatif lain adalah dengan jalan menuliskan kembali kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis tegak. Kemudian elemen-elemen dihubungkan dengan panah seperti gambar berikut ini. Elemen-elemen yang dihubungkan oleh garis yang diturun dari kiri atas ke kanan bawah kemudian dikalikan dan masing-masing suku diberi tanda plus. Elemen-elemen yang dihubungkan oleh garis yang naik dari kiri ke bawah ke kanan atas dikalikan dan diberi tanda minus. Keenam, hasil perkalian kemudian dipindahkan dan merupakan nilai dari determinan yaitu sebagai berikut. Adapun contohnya sebagai berikut. Apabila menghitung determinan seperti yang dilakukan pada contoh di atas tadi, dihitung lagi dengan cara sebelumnya, maka sudah barang tentu hasilnya akan sama. Cara yang mana yang akan digunakan untuk menghitung determinan nantinya diserahkan pada Anda sendiri. Tentunya cara yang sebaliknya digunakan adalah yang cara paling mudah. Kedua, cara yang dibahas di atas adalah cara mencari nilai determinan tingkat 3. Bila mencari nilai determinan tingkat yang lebih tinggi, maka cara di atas tidak dapat diterapkan. Sebagai gantinya dapat digunakan cara Laplace yang bisa disebut dengan uraian Laplace. Cara ini dapat digunakan untuk determinan tingkat 3 maupun tingkat yang lebih tinggi. Sebagai awal dari uraian, marilah kita bahas pengertian Laplace dari suatu determinan tingkat 3. Perhatikan determinan tersebut. Determinan A di atas dapat dipandang sebagai jumlah dari tiga suku yang masing-masing suku merupakan hasil perkalian antara elemen baris pertama dengan suatu determinan tingkat 2 istimewa. Proses penguraian dari A inilah yang melukiskan penguraian Laplace dari suatu determinan. Determinan tingkat 2 yang disebutkan di atas tidak ditetapkan secara sembarangan, tetapi ditetapkan dengan menggunakan kaidah tertentu. Determinan tingkat 2 yang pertama adalah sebagai berikut. Merupakan determinan bagian dari A yang didapat dengan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama dari A. Bagian ini disebut minor dari elemen A11, yaitu elemen baris dan kolom yang dihilangkan dan ditulis M11 dapat juga digunakan untuk menyatakan minor yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke 1
ke I, kolom ke J. Dengan demikian, tentu bisa ditebak bahwa dua determinan tingkat 2 lainnya adalah minor M12 dan minor M13. Atau sebagai berikut, konsep lain yang mempunyai hubungan erat dengan minor adalah kofaktor. Kofaktor ditulis tangan CIJ dan didefinisikan sebagai minor dengan disertai tanda aljabar tertentu mungkin atau mungkin minus atau plus. Aturan pemberian tanda adalah sebagai berikut. Jika jumlah indeks I dan J pada MIJ genap, maka tanda pada kofaktor sama dengan tanda minor. Jadi CIJ sama dengan MIJ. Akan tetapi jadi jumlah antara I dan J ganjil, maka tanda pada kofaktor akan melawan dengan tanda pada minor. Jadi CIJ sama dengan minus MIJ. Penentu tanda pada kofaktor dapat dirumuskan menjadi CIJ sama dengan minus 1 I kali I plus J MIJ. Adapun contoh determinan selanjutnya akan dibacakan oleh Titik Wibowo. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah Cramer. Dalam mencari titik ekstrim suatu fungsi, biasanya kita terlibat pada pekerjaan menyelesaikan persamaan linier secara serempak. Bila jumlah variabel yang dihadapi banyak, maka penyelesaian secara serempak persamaan-persamaan tersebut akan menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, baiklah kita gunakan kaidah Cramer. Bila kita menghadapi n buah persamaan linier dengan n variabel yang bentuk umumnya dapat ditulis A11x1 plus A12x2 plus A13x3 plus dan seterusnya, A11x1 plus A22x2 plus A23x3 dan seterusnya, AN1x1 plus AN2x2 plus AN3x3 dan seterusnya. Selanjutnya, dengan menggunakan matriks, persamaan-persamaan di atas dapat ditulis menjadi A11, A12, A13 dan seterusnya, A23, A22, A23 dan seterusnya, X1, X2, X3 dan seterusnya, C1, C2, C3 dan seterusnya. Nilai X1, X2 dan XA dapat dicari dengan menggunakan rasio dari determinan C1, A12, A13 dan seterusnya, C2, A22, A23 dan seterusnya, X1, C2, AX2, AX3 dan seterusnya per A. Selanjutnya, X2 sama dengan untuk setiap XI pada 1 sama dengan 1, 2 dan seterusnya, pembilangannya merupakan suatu determinan dari matriks koefisien dengan kolom ke-1 diganti oleh konstan E yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan pada persamaan. Bila persamaan tidak ada penyelesaiannya, maka A akan sama dengan 0. Contoh, berapakah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan X plus 2Y sama dengan 1, 3X plus 4Y sama dengan 2. Dalam bentuk matriks, persamaan di atas dapat ditulis determinan 1, 2, 3, 4, X, Y sama dengan 1, 2. Selanjutnya, A sama dengan determinan A sama dengan matriks 1, 2, 3, 4 sama dengan min 2. X sama dengan matriks 1,
2, 24 per min 2 sama dengan 0 per min 2 sama dengan 0. Y sama dengan matriks 1, 1, 3, 2 per min 2 sama dengan min 1 per min 2 sama dengan 1 per 2. Contoh berikutnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada kedua matriks di atas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan AN XN, BN XN sama dengan IN sama dengan BN XN, AN XN. Pada contoh di atas, N sama dengan 2. Apabila selain matriks A yang berdimensi NM, terdapat juga matriks lain, yaitu B dengan dimensi NN dan hasil perkaliannya merupakan matriks identitas berdimensi N. Maka B dikatakan sebagai kebalikan atau inverse dari A, dan ditulis B sama dengan A-1 dan berlaku hubungan AB sama dengan 1 sama dengan BA. Selanjutnya, suatu contoh sistem persamaan linear berikut ini. Bila M sama dengan N dan A mempunyai inverse yang berarti juga A merupakan matriks bujur sangkar dan non-singuler, maka persamaan linear simultan dapat disajikan sebagai berikut. ANXN XNX1 sama dengan CN kali 1, dan penyelesaiannya XN kali 1 sama dengan AN kali N min 1 CN kali 1 untuk N sama dengan 2, yaitu untuk persaniaan simultan yang terdiri dari dua persamaan dengan bilangan yang tidak diketahui, maka A11 X1 plus A12 X2 sama dengan C2. A21 X1 plus A22 X2 sama dengan C2. Persamaan tersebut di atas dapat ditulis matriks A11, A12, A21, A23, matriks X1, X2 sama dengan matriks C1, C3. Atau A2 kali 2, X2 kali 1 sama dengan C2 kali 1. Selanjutnya, persoalannya sekarang adalah mencari berapakah A2 kali 2 pangkat min 1. A sama dengan matriks 2. A sama dengan matriks A11, A12, A21, A23. Dan misalkan A pangkat min 1 ditunjukkan oleh B sama dengan matriks B11, B22, B21, B23, maka menurut definisi AB sama dengan 1 atau A11, A12, A21, A22, matriks B11, B12, B21, B22 sama dengan matriks 10 dan 01. Sehingga A11, B11 ditambah A12, B21, A11, B12 plus A12, B23, A11, B11 plus A22, B21, A21, B12 plus A22, B22 sama dengan matriks 1001. Selanjutnya, dan contoh berikut, bila persamaan di atas diselesaikan dengan aljabar biasa, maka diperoleh dengan jawaban sebagai berikut. Selanjutnya,
Perhatikan bahwa penyebut dari 4 pecahan tersebut sama, yaitu A11, A22, min A21, A12, dan merupakan determinan A. A sama dengan matriks A11, A12, A21, A22 sama dengan A11, A22, A21, A12. Dengan demikian, bila determinan A sama dengan 0, maka nilai BIJ tidak terdefinisi sehingga A-1 tidak dapat dicari. Jadi suatu metrik bujur sangkar mempunyai inverse jika determinan metrik tersebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya, contoh berikutnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, pada dasarnya inverse dari metrik maningular dengan dimensi lebih dari 2 dapat dicari dengan cara tersebut di atas. Akan tetapi dapat juga dilihat bahwa untuk mendapatkan inverse dari suatu metrik yang berdimensi 3x3 atau lebih, kita akan berhadapan dengan pekerjaan yang membosankan. Kita tidak perlu khawatir karena ada cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung inverse dari suatu matriks. Metode ini lebih enak untuk digunakan karena matriks dengan dimensi yang besar dapat dicari inverse matriknya dengan hitungan-hitungan yang lebih sederhana dibandingkan kalau inverse tersebut dicari dengan cara yang baru saja kita diskusikan. Inverse dari suatu metrik yang hendak dicari bisa didapat dengan menggunakan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per A ADJ A. Rumus di atas digunakan untuk menghitung inverse dari matriks A dengan melibatkan penghitungan determinan A dan adjoint matriks A. Sudah barang tentu inverse hanya dapat dihitung jika metrik A non-singular, metrik singular, atau metrik yang nilai determinannya sama dengan 0 tidak dapat dihitung atau dicari inverse metriknya. Selanjutnya, cari nilai determinan suatu metrik dan mencapai adjoint metrik sudah kita bicarakan dalam modul-modul sebelumnya, sehingga semisal ada suatu metrik A dengan 2 dimensi sebagai berikut. Selanjutnya, kaidah-kaidah inverse. Untuk melakukan evaluasi terhadap matriks, kaidah-kaidah inverse berikut ini sering sekali digunakan. Inverse dari inverse satu metrik adalah metrik aslinya atau A pangkat min 1 sama dengan A. 2. Determinan dari suatu inverse metrik sama dengan kebalikan di determinan metrik tersebut atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. 3. Inverse dari transpose suatu metrik sama dengan transpose dari inverse metrik tersebut atau 1 matriks A kuadrat pangkat min 1 sama dengan metrik A pangkat min 1. 4. Inverse dari perkalian 2 metrik hasilnya sama dengan perkalian inverse dari metrik-metrik tersebut atau metrik 1, metrik A, B pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1, A pangkat min 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Hanafi. Berikut untuk contoh soal. Diketahui matriks berikut A sama dengan 1, min 2, 42, min 1, 1. Dikali B sama dengan min 3, 4, min 21, 36. Tentukan A plus B.
A plus B sama dengan metrik 1 min 2 4 2 min 1 1 ditambah min 3 4 min 2 1 3 6 sama dengan metrik 1 tambah min 3 min 2 ditambah 4 4 ditambah min 2 2 ditambah 1 min 1 ditambah 3 1 ditambah 6 sama dengan metrik min 2 2 23 27. Selanjutnya diketahui metrik berikut A sama dengan metrik 2 1 3 2 4 1. Tentukanlah 3A. 3A sama dengan 3 2 1 3 2 4 1 sama dengan metrik 3 kali 2 3 kali 1 3 kali 3 3 kali 2 3 kali 4 3 kali 1 sama dengan metrik 6 3 9 6 12 3. Selanjutnya diketahui metrik berikut A sama dengan metrik 3 4 6 5 dikali B sama dengan 1 2 7 8. Tentukan AB. AB sama dengan metrik 3 4 6 5 metrik 1 2 7 8 sama dengan metrik 3 kali 1 ditambah 4 kali 7 3 kali 2 ditambah 4 kali 8 6 kali 1 ditambah 5 kali 7 6 kali 2 ditambah 5 kali 8 sama dengan metrik 31 38 41 52. Selanjutnya dua contoh soal metrik operasi pengurangan sebagai berikut contohnya. Selanjutnya contoh soal metrik operasi perkalian. Hasil dari 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 adalah 1 2 3 4 5 6 metrik 1 2 3 4 5 6 sama dengan 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 5 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 6 4 kali 1 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 5 4 kali 2 ditambah 5 kali 4 tambah 6 kali 6 sama dengan 22 38 49 64. Selanjutnya Oke, jadi baik, untuk referensi materi ini kita dapat dari Widayat Wahyu buku Matematika Ekonomi edisi kedua tahun terbit 2019. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.